Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan Mama Siva di Kembang Sampah Channel. Channel yang memberikan edukasi dan tutorial bagaimana cara mengolah atau mendaur ulang limbah atau sampah yang ada di sekitar kita. Di channel ini Mama Siva akan memberikan ide-ide kreatif ya, bagaimana cara mengubah dari bahan-bahan yang sederhana dan peralatan seadanya menjadi sebuah kreasi seni yang estetik, menarik, dan pastinya cantik dan cocok digunakan untuk menambah keindahan ruangan di rumah kita. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberi keberkahan dan kelimpahan rezeki. Untuk di video kali ini Mama Siva akan membagikan tutorial ya, bagaimana cara membuat kreasi bunga seperti ini. Ini adalah kreasi bunga kembang sepatu ya, kreasi bunga sepatu atau sering disebut dengan bunga hibiscus ya. Ini kreasi bunga seperti ini dibuat dari kantong kresek ya, kantong kresek. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuat kreasi bunga seperti ini, ikuti terus ya video Mama Siva, terus simak dan jangan di skip. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sekarang kita mulai aja ya video tutorialnya. Untuk membuat kreasi bunga sepatu ini ya, kita membutuhkan kantong kresek ya teman-teman ya. Ini kantong kresek ini kantong kresek yang udah disetrika. Ini karena emang ukurannya tipis ya, maksudnya ketebalannya termasuknya tipis, makanya Mama Siva setrika. Tapi ini jadinya juga nggak terlalu tebal. Misalnya teman-teman nih nggak mau nyetrika nih, teman-teman bisa menggunakan kantong kresek yang seperti ini ya. Ini kantong kresek seperti ini nggak terlalu tebal ya, tapi juga nggak terlalu tipis. Kalau teman-teman pakai yang nggak disetrika yang seperti ini, bisa dirangkap dua ya teman-teman ya, bisa dirangkap dua. Cuman kalau misalnya teman-teman nih punya kantong kresek yang seperti ini nih, ini kantong kresek ini tebel ya, maksudnya kantong kresek yang tebel. Kalau teman-teman punya kantong kresek yang seperti ini, bisa digunakan rangkap satu aja ya, nggak usah disetrika, rangkap satu aja. Nah ini kalau yang ini Mama Siva menggunakan kantong kresek yang tipis, makanya Mama Siva setrika ya temennya. Untuk hasilnya disetrika apa enggak sama aja ya, makanya boleh disetrika boleh enggak. Cuman karena ini kantong kreseknya emangnya kemarin Mama Siva punyanya tipis ya, makanya ini disetrika. Ini kita ambil seukuran ini ya, ini ukurannya kurang lebih 12 x 12 cm ya, 12 x 12 cm. Kemudian kita akan membentuk pola 5 kelopak ya teman-teman ya. Kita akan membentuk pola 5 kelopak. Pertama ini dibentuk segitiga dulu ya, kemudian dilipat bagian tengahnya seperti ini. Setelah seperti ini kita buka, terus kita lipat ke sini ya, lipat ke 2/3 seperti ini. Kemudian setelah itu kita ini lipat ke atas. Nah dari ini kita lipat lagi seperti ini. Ini kita membentuk pola 5 kelopak. Kalau misalnya teman-teman belum terlalu bisa bikin yang berapa kelopak, teman-teman ini ya belajar dulu pakai kertas ya, jangan langsung di kantong kresek seperti ini ya, ntar takutnya mubazir kantong kreseknya ya. Kalau misalnya ini belajar di kertas yang kepake ya, cara ngelipat, cara ininya, cara menggunting berapa kelopak itu ya. Ini untuk khusus teman-teman pemula ya, tuh boleh belajar dulu dengan kertas seadanya aja, mau kertas bekas apa boleh ya. Soalnya kalau kita langsung di kantong kresek seperti ini, ntar kalau hasilnya belum bagus sayang ya teman-teman ya, mubazir ya. Kantong kreseknya ini jadinya seperti ini ya teman-teman ya, jadinya 5 kelopak seperti ini. Ini membentuk 5 kelopak ya. Kemudian setelah itu kita akan nih bakar bagian
setengahnya ini ya, kita bakar dikit-dikit gitu ya. Ini untuk membuat satu bunga ya teman-temannya, kita cuman membutuhkan satu lembar ini ya, satu lembar kresek ya, maksudnya satu lembar ini aja gitu, nggak butuh beberapa lembar, enggak, ini cuman butuh satu kresek aja ya. Jadi nggak terlalu boros untuk bunga sepatu ini ya, karena untuk kalau kayak bunga mawar gitu kan, untuk satu kelopaknya kan butuh beberapa gitu kan. Kalau untuk bunga sepatu ini enggak, dia cuman butuh satu aja. Kemudian kita bakar tengah-tengah ini ya, tapi nggak nyampe bagian atas ini ya teman-teman. Kita bakar bagian ininya aja, bawahnya aja. Kita bakar semuanya sampai ini ya. Setelah selesai pada bagian tengahnya, kita akan membakar pada bagian ini ya, bagian lipetan-lipetan ini ya teman-teman ya. Kita akan bakar bagian lipetannya, nggak usah perlu nyampe atas ya, cukup yang ini aja, bagian ininya aja, bawahnya aja. Kemudian kita akan sobek-sobek ya, ini karena kantong kreseknya tipis ya teman-teman ya, ini nggak perlu dipakai korek ya, kita cukup kayak gini aja, kita cukup tarik-tarik seperti ini, nggak perlu membutuhkan korek ya. Kalau untuk yang kantong kresek yang disetrika yang tebel gitu kan, itu kan kita membutuhkan korek ya teman-teman ya, untuk seperti ini. Kalau ini karena kantong kreseknya agak tipis, jadi nggak perlu pakai korek, langsung kayak gini aja, langsung ditarik-tarik seperti ini ya, agar dia membentuk apa, agak keriting-keriting gitu ya pinggirnya ya, agar nggak lurus kayak gitu. Seperti ini kita lakukan sampai selesai ya. Nih jadinya seperti ini ya teman-teman ya, jadinya agak keriting-keriting. Kemudian ini kita akan masih dibakar lagi ya. Untuk ini kan tadi udah seperti ini, kita akan bakar masing-masing satu kelopak ini 4 kali ya. Kita ambil lipatan gini, tapi bagian bawahnya aja. Kemudian kita bakar, kita lipat lagi, kita bakar untuk membuat apa ya, ini untuk membentuk serat-serat ini ya, garis-garis itu, garis-garis bunga itu loh, kayak kembang sepatu kan suka ada kan itunya, kayak ada serat-seratnya ya. Nih, ini jadinya seperti ini ya teman-teman ya, ini seperti ini. Kita bakar ya, ini masing-masing satu kelopak berarti ada 5 kali bakarannya, tengah 1, nah yang ininya bagian ininya 2 berarti 4 ya, ada 5 nih, sehingga membentuk seperti ini ya teman-teman ya. Setelah udah selesai semua jadinya seperti ini, kemudian kita akan serut ya. Kita serut ya, agar ini lebih nih. Nah jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk kelopak bunganya udah apa, mahkota bunganya udah jadi ya. Nih kemudian kita akan membuat ininya ya, kita akan membuat putiknya.
Nih, kita siapkan kawat ya. Ini panjangnya kurang lebih 15 cm ya. Kemudian ujungnya ini kita lengkungkan sedikit gini ya. Kita lengkungkan kecil kayak gini ya. Kemudian setelah itu kita kasih lem. Dan kita bungkus dengan ini ya, kantong kresek warna merah ya teman-teman ya. Kita akan membentuk ininya. Kita akan membuat putiknya ya. Ini untuk membuat putik kita membutuhkan 4 buah kawat ya. Ini untuk yang satunya ukurannya panjang seperti ini, kurang lebih 15 cm. Kemudian yang tiganya ini kurang lebih berukuran 5 cm. Ini sama ya, kita lengkungkan, kemudian kita bungkus kantong kresek juga ya. Ini seperti ini ya. Kemudian kita akan satukan ya teman-teman ya. 4 kawat ini kita satukan. Kemudian kita bungkus dengan kantong kresek ya. Kita satukan dengan kantong kresek ya. Jadinya untuk membuat putik kita membutuhkan 4 kawat. Satunya ukuran 15 cm dan yang ketiganya 5 cm. Kurang lebih ya panjangnya. Kemudian keempat-empatnya kita bungkus, kita lengkungkan ujungnya, kemudian kita bungkus dengan kantong kresek ya. Dan kalau udah kita satukan, jadinya seperti ini ya. Jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk putiknya. Kemudian kita akan membuat benang sarinya ya, sabuk sarinya. Kita akan siapkan ini ya. Ini kantong kresek yang udah disetrika ya teman-teman. Cuman kalau misalnya teman-teman nggak ada yang kantong kresek biasa aja yang agak tebel ya. Ini ukurannya sekitar 1 kali 4 cm. Kurang lebih 1 kali 4 cm ya. Ini kita satukan bagian bawahnya dengan cara dilem ya. Ini kresek merah sama kresek kuning ini kita satukan bagian bawahnya dengan cara dilem. Untuk atasnya dia masih misah gitu ya. Jadi yang untuk atasnya masih tetap misah, cuman bawahnya doang yang kita satukan ya. Kemudian setelah itu kita akan gunting kecil-kecil. Kita gunting kecil-kecil ya teman-teman ya. Kecil-kecil. Kita gunting-gunting kecil-kecil ya sampai selesai ya. Ini untuk ukurannya tadi kurang lebih 1 kali 4 cm ya. Nggak usah terlalu panjang ya, karena ini dibuat bikin benang sarinya. Jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu kita akan gulung di sini ya. Kita kasih lem. Kemudian kita gulung bagian ini. Kemudian kita kasih lem pada bagian ujungnya ya. Kalau nggak kita korek. Kemudian kita kasih lem, masih kurang kuat ya kalau dikorek karena dia agak tebal.
Nah, teman-teman ya. Kemudian karena apa namanya, kalau teman-teman perhatikan ya, kembang sepatu itu kan bagian ininya ada ini ya, ada yang menggembung kayak yang disebut dengan bakal biji itu ya di sebelah sini. Makanya kita akan buat lebih besar dengan dikasih tisu. Dan kita kasih tisu ya sebelah sininya agar lebih menggembung. Kita gulungin tisu di sebelah sini ya. Nih, jadi seperti ini ya. Kemudian kita akan balut dengan kantong kresek ya teman-teman ya. Kita balut dengan kantong kresek. Ini kita menggunakan kantong kresek warna merah yang tipis ya teman-teman ya buat membalutnya. Kita kasih lem pada bagian ini ya, bawah benang sari ini kita kasih lem. Kemudian kita akan balut dengan kantong kresek warna merah. Kita balut nyampe ke bawah ya, sampai menutupi tisu tadi ya. Kita balut sampai menutupi seluruh bagian dari tisunya ya teman-teman ya, sampai warnanya nggak kelihatan tisu ya. Kita fokuskan di bagian ini yang bulatan ini ya. Mungkin kalau di itu disebutnya bakal biji ya temennya, yang dalam istilah biologinya ya. Ini kalau teman-teman perhatikan kan, kalau kembang sepatu itu suka ada ininya. Dan kita bakar dengan korek ya. Kita rapihkan ya biar lebih. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Agak menggembung seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan masukkan ke sini, ke kantong kresek tadi ya, dan bagian bawahnya kita kasih lem. Jadinya seperti ini, untuk bunganya seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat kelopaknya ya. Untuk membuat kelopak kita membutuhkan kantong kresek yang udah digesetrika ya teman-teman ya. Ini kita akan membuat 8 kelopak. Kita bentuk persegi dulu. Kemudian kita lipat lagi ya. Kemudian dari tengah-tengah ini kita gunting menyerong membentuk kelopak ya.
Ini jadinya seperti ini ya, jadinya 8 kelopak. Kemudian kelopak ini akan kita potong ya, kita gunting, kita bagi dua ya. Ini jadi 4 ya, 4 ini. Tadi kan 8 kelopak, ini tinggal 4 kelopak ya. Kemudian kita akan korek bagian sini, kita bakar dengan korek ya. Seperti ini. Kemudian kita akan masukkan ya bunganya ke kelopak ini. Kita kasih lem pada bagian bawahnya. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan balut dengan kantong kresek ya. Kita balut dengan kantong kresek warna hijau. Ini ya, ini bunganya udah jadi ya, bunga sepatunya. Kemudian kita akan membuat ini ya. Kita akan membuat bagian yang kuncup ya teman-teman ya. Kita akan membuat kuncupnya dengan cara ini. Ini kantong kresek ini ukuran kurang lebih sekitar 8 kali 8 ya. Sama kita akan membentuk 5 kelopak. Kita akan membentuk bunga yang belum mekarnya atau kuncupnya ya. Ini kita gunting 5 kelopak. Kita gunting membentuk ini ya, 5 kelopak seperti ini. Kemudian ini kita ambil kawat seperti ini teman-teman. Kemudian kita lengkungkan bagian ujungnya seperti ini. Kemudian kita akan kasih lem ya, kita kasih lem. Kemudian kita akan membentuk bulatan dengan tisu ya. Kita membentuk bulatan dengan tisu. Kemudian kita akan membungkusnya dengan kantong kresek ya, kantong kresek warna merah, supaya kalau misalnya ini bunga ini basah ini ya, nggak hancur ya, karena tisu kan kalau kena air kan bisa ini. Makanya kita bungkus dengan kantong kresek ya teman-teman ya, biar lebih aman ya. Kalau misalnya kotor bisa kita cuci kan. Kalau misalnya tisunya nggak dibungkus dulu, ntar kena air dia akan hancur ya. Hanya kita bungkus dulu dengan kantong kresek biar bisa dicuci. Kalau misalnya bunganya kotor bisa dicuci. Pastikan ini ya teman-teman ya, tisunya benar-benar tertutup ya, jangan, jadinya kalau misalnya kita mau cuci kan aman gitu, maksudnya nggak hancur.
Kemudian setelah seperti ini, kita akan tusukkan ke ini ya. Kemudian kita akan lem. Kita akan bungkus dengan ini kelopak ini satu persatu ya. Jadi kelopak ini kita pakai buat bungkus ini. Ya teman-teman ya, ini untuk kuncupnya ya. Kemudian ini tadi kelopak yang setengah tadi ya, setengah dari bunga tadi ya, kita pakai buat kuncupnya. Ya, kita kasih lem pada bagian bawah bunga ini. Seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita akan balut dengan kantong kresek ya. Ini jadi seperti ini ya kuncupnya. Kemudian kita akan membuat daunnya. Ini kita untuk membuat daun kita membutuhkan ini ya, kantong kresek kurang lebih seukuran 4x8 ya. Ini untuk daun bunga sepatu ini kita kasih kawat ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya ini kan dia tangkainya agak panjang ya, kalau nggak dikasih kawat ntar ini kita bentuk daunnya. Kemudian kita kasih rigi-riginya ya. Seperti ini. Kemudian kita akan ambil kawat. Kawat ini kurang lebih panjangnya sekitar 10 cm ya. Kemudian kita kasih lem. Panjangnya sekitar 10 sampai 12 cm ya. Kemudian kita taruh di tengah-tengah ini ya. Kemudian kita buka. Nih, jadinya seperti ini ya daunnya ya.
Kemudian kita akan ini tarik garis ya, untuk apa namanya, garis untuk apa, urat-urat daunnya. Sehingga jadinya seperti ini. Kemudian kita akan balut dengan kantong kresek. Ini teman-teman ya, untuk daunnya. Di sini Mama Syifa udah membuat bunganya ini sebanyak 3 ya. 3. Kita akan merangkainya. Kemudian ini daun ada sebanyak 7, berarti sama ini ada 8 ya. Kemudian ini ada 1 daun lagi. Ini ada 1 daun yang nggak usah dikasih tangkai ya, yang nggak usah dikasih tangkai daun. Ini kita memakai ini ya teman-teman ya, kita memakai kawat yang berukuran besar seperti ini. Kalau misalnya teman-teman kawatnya misalnya ukurannya kecil, boleh dirangkep 2 atau 3 ya. Ini kebetulan Mama Syifa ada kawat ya, ini biasa kawat bekas itu ya, kawat bekas gantungan baju ya. Mama Syifa potong-potong ya, karena emang udah maksudnya udah jelek, udah lengkung-lengkung itu, makanya Mama Syifa pakai aja buat ini. Ini kita gulung 1 daun di ujung kawat ya, sebagai ini, sebagai apa ya, tuh, sebagai daun yang belum benar-benar mekar gitu ya, maksudnya daunnya masih agak kuncup gitu. Kemudian kita akan balut dengan kantong kresek ya, sekalian kita akan rangkai ya teman-teman ya. Ini daun-daun sama bunga-bunga ini kita akan rangkai ya. Untuk pertama daun dulu nih, 1 daun yang belum benar-benar mekar. Kemudian kita kasih daun yang agak kecil ya. Nih, kenapa ini dikasih kawat? Biasanya Mama Syifa kan kalau bikin bunga nggak dikasih kawat ya daunnya ya. Ini karena kita ini apa, butuh tangkai daunnya ini teman-teman, biar bisa diiniin. Kalau misalnya tangkai daunnya pendek bisa aja nggak usah pakai kawat ya, cuman ini karena kita butuh tangkai daun yang panjang, makanya dikasih kawat ya. Nah, kita akan susun daun-daun ini ya. Kemudian kita kasih bunganya yang kuncup ya. Pertama dari bunga yang kuncup dulu. Setelah bunga kita kasih daun lagi. Kemudian kita kasih bunga yang mekar ya temennya. Kemudian kita kasih daun lagi.
Kita susun secara bergantian antara daun sama bunganya ya. Jadi kita kasih bunga dulu, baru habis itu kita kasih daun di bawahnya gitu ya. Untuk jumlah daun sama jumlah bunga terserah teman-teman ya, mau dikasih berapa banyak gitu ya, mau dikasih seberapa banyak tergantung teman-teman aja, tergantung selera gitu ya. Ini kalau kita perhatikan kan, kalau bunga sepatu tuh suka bercabang-cabang gitu ya temen-temen ya, nggak satu ini doang gitu ya. Ini Mama Syifa udah buat nih, ini udah buat satu tangkai ya, satu tangkai ini cuman ada daun kuncup satu sama ini satu ya, banyakkan daunnya ya. Kemudian kita akan gabung aja ke sini supaya apa, supaya bunganya lebih ini ya, kelihatan rimbun gitu ya temen-temen ya. Kita akan gabung aja ke sini, karena kalau kita suka perhatikan kan, kalau bunga sepatu itu ya banyak cabang-cabangnya gitu ya. Ya, biarpun kita nggak bisa bikin yang sama teman-teman, seenggaknya agak sedikit kemiripan ya. Karena kalau untuk menyamain kan susah ya, karena kita nggak bisa mencipta, kita tuh bisanya cuman mencontoh ya, nggak bisa kalau kita menyamai sama ciptaan Allah, nggak bisa, paling cuman mencontoh aja sesuai dengan ininya kita gitu ya, nggak bisa sama persis gitu, tapi seenggaknya ada sedikit kemiripan ya teman-teman ya. Ini bunga sepatunya. Kemudian ini kan kita gabungin nih, Mama Syifa tadi kan udah bikin satu tangkai ya. Ini jadi kita akan gabungin ke sini biar bunganya ini lebih rimbun. Untuk masalah warna ya, kalau teman-teman punya warna kantong kresek warna yang berbeda, atau mungkin warna pink, warna kuning, warna apa aja nggak masalah ya, mau pakai yang ini. Cuman karena ini kebetulan Mama Syifa punyanya warna merah, ya udah Mama Syifa buatnya warna merah. Cuman kalau teman-teman pengen buat warna yang lain silahkan ya, nggak harus warna seperti ini. Untuk jumlah daun, jumlah bunga bisa disesuaikan menurut selera teman-teman dan menurut ketersediaan bahannya. Ini kemarin ini kantong kreseknya yang Mama Syifa pakai cuman satu ya, satu buah kresek ya, satu buah kresek ukuran nggak terlalu besar juga, ukuran sedang, dia nggak terlalu yang jumbo kayak gitu, nggak, kantong kresek biasa yang ini. Cuman karena agak tipis kreseknya, makanya Mama Syifa kemarin setrika dulu. Cuman kalau teman-teman ada kantong kresek yang tadi seperti yang Mama Syifa tunjukkan ya, yang agak tebal gitu, bisa nggak usah disetrika ya, langsung dipotong seukuran 12 kali 12, kemudian langsung di ini ya, langsung dibentuk aja untuk pola 5, kemudian nih ya teman-teman, hasil kreasi kita hari ini, kreasi bunga kembang sepatu ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin mencoba berkreasi. Selamat mencoba dan selamat berkreasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan biarkan keterbatasan menghalangi langkah kita untuk tetap berkarya.